ketika kita melihat secara kasat mata, ya ini ya, pertama kok dokumennya tipis banget. Karena biasanya ijazah itu agak tebal, tipis banget. Kedua, yang namanya embos-embosannya itu tidak timbul, tapi agak rata. Padahal yang namanya emboss itu bisa tembus belakang dan itu mengikat tanda tangan kan. Kemudian yang namanya watermarknya juga tipis, ya. Dan yang paling Roy Suryo katakan adalah fotonya. Foto Pak Jokowi itu tidak seperti foto yang berusia 40 tahun di situ. Nah itu yang kemudian menambah keyakinan kita ini nggak benar, ini palsu, ini tidak original. Dan ditambah lagi pada logika yang berjalan. Dua logikanya. Kenapa harus ada larangan untuk memotretnya, larangan untuk menyentuhnya? This is the question, a big question, ya kan? Dan yang kedua, kenapa baru dikeluarkan pada tanggal 15 Desember kalau memang itu ijazah asli? Padahal sudah ada korbannya Gus Nur dan Bambang Tri. Padahal perdebatan mengenai keaslian dan ketidakaslian ijazah ini sudah ada minimal sejak tahun 2022. Maka berdasarkan logika dan scientific proof yang dikeluarkan oleh klien kami misalnya Roy, Rismond dan Dr. Tifa, ya kami berkeyakinan bahwa memang 99,9% ini palsu. Dan satu hal, keyakinan, opinion, apalagi expert opinion tidak boleh dan tidak seharusnya dikriminalisasi dengan laporan pidana. Kemarin kan sempat mengajukan untuk pemeriksaan forensik mandiri. Iya. Jadi itu akhirnya gimana sekarang? Ya, kami memang mendapatkan jawaban-jawaban yang tentu tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Rupanya mereka tidak dispesialisasi di sana lagi. Ya, jadi karena mereka tidak spesialisasi di sana lagi, ya sudah, kita kemudian tidak bisa menggunakannya. Apakah mereka menghindar atau tidak, kami tidak tahu. Institusinya. Ya, institusinya, kami tidak tahu. Tetapi jawaban formalnya adalah mereka tidak bisa melakukan karena mereka tidak melakukan lagi spesialisasi di sana. Jadi peruntukannya sudah peruntukan yang lain. Nah, karena itu menurut saya, kalau memang dalam negeri tidak ada yang bisa melakukannya, ya harusnya luar negeri, yang terdekat Singapura. Ya kan, misalnya begitu. Apakah kemudian bisa dilakukan pengujian ke Singapura? Ya kalau memang dibutuhkan, why not? Kan tidak jauh juga. Nah itu yang kami harapkan. Karena yang ingin kami cari adalah kebenaran substantif, bukan kebenaran prosedur atau upaya untuk melindungi seseorang. Karena kami membaca ini ada a big skenario untuk melindungi seseorang, ya kan, dari skandal yang besar yang bakal terungkap seandainya memang proses ini berlangsung secara adil dan transparan. Itu yang kami. Polisi diizinkan nggak? Jadi ada yang mau jawab ini. Jadi jadi gini, ada dua hal ya. Mereka mempersilahkan, ya kan? Tetapi kami mengupayakannya sendiri, gitu. Jadi kalau seandainya misalnya kami mendapatkan itu, ya kami bisa masukkan sebagai tambahan bukti kan, begitu. Tetapi pertanyaannya adalah sampai sekarang belum ada institusi yang menyatakan sanggup untuk melakukan pemeriksaan itu dengan alasan bahwa spesialisasi mereka tidak di sana lagi. Itu dari 2 dari 3 institusi yang kami surati. Kami tinggal menunggu 1 institusi. Nanti kita akan lihat ya bagaimana. Kalau enggak ya tadi kita harus cari yang namanya the second opinion, the third opinion. Nggak mungkin opini itu hanya satu-satunya dari penyidik. Karena dalam konteks pidana, penyidik dan Bareskrim Mabes Polri, ya lapor itu kan satu kesatuan mereka menghadapi kami. Dan kita tahu kasus ini adalah kasus yang nuansa politiknya tinggi. Jadi kita melawan negara yang digunakan oleh mantan presiden untuk melapor. Walaupun laporannya delik aduan, pencemaran nama baik dan fitnah, tapi toh ternyata tidak menghalangi penyidik untuk mengenakan pasal yang enggak, overcharging. Makanya nanti pekan depan sejumlah purnawirawan TNI itu akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Karena dianggap sudah melakukan abuses of power, ya, melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya. Nah, kita tunggu saja. Ya. Salah satunya Maijen Sunarko, kemudian Sri Rajasa, ya. Kemudian ada yang mantan Hakim Agung Dwi Cipto, ya, Dwi pokoknya Pak Dwi. Dan yang tercatat ada 17 orang
Apakah akan bertambah atau berkurang nanti kita lihat. Karena saya baru spill ya, tetapi dokumen resminya sedang dipersiapkan, terutama surat kuasanya ya. Gitu. Menggugatnya ke pengadilan negeri dong. Pengadilan negeri tempat wilayah Polda Metro Jaya ini di mana? Jakarta Selatan. Pusat atau Selatan? Selatan. Nah, berarti Jakarta Selatan. Begitu. Aduh. Saya spill ya, ini baru di spill dong. Ini belum resmi ya. Karena baru di spill saya akan buka biar nggak salah ya. Biar. Oke, sebentar. Kan kalau kalau lawyer itu harus buka catatan. Salah nanti. Nah, kalau ini nggak apa-apa, nggak buka. Ntar. Tuh, rupanya Anda. Nah, oke. Ntar, kalau Anda sabar ya. Kalau Anda sabar. Nih. Saya membacakan beberapa di antaranya, tapi dengan disclaimer bahwa ini belum resmi ya. Antara lain Kolonel Laut Hasnan, Laksma itu Laksamana Muda atau Madya lah? Laksamana Muda mungkin ya. TNI Purnawiran Sony Santoso, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa, Laksma TNI Purnawirawan Dr. Gigi Muryono Aladin, Kolonel Purnawirawan M. Nur Saman, Brigjen TNI Purnawirawan Sudarto, Kolonel Purnawirawan Kusumastono, Marsda TNI Purnawirawan Amin Syah, Kolonel Purnawirawan Joko Indro Wahyono, Marsda TNI Purnawirawan Firdaus Samsudin, Brigjen TNI Purnawirawan Dedi Priyatna, Kolonel Purnawirawan Supandi Ali, Marsda TNI Purnawirawan Nazir Shah. Jadi ada beberapa sipil diantaranya karena mereka tergabung dalam forum Purnawirawan TNI ya. Nah, itu Forum Purnawirawan Forum Pejuang Purnawirawan TNI kalau tidak salah, FPP TNI, dan di antara mereka ada yang sipil ya. Jadi karena pengurusnya tidak semua dari kalangan purnawirawan tapi juga ada yang sipil. Nah, itulah beberapa nama yang akan menggugat penyidik Polda Metro Jaya ke pengadilan negeri. Apakah nanti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, kita akan lihat ya. Sepertinya Jakarta Selatan karena lokusnya kan di sini kan, Jakarta Selatan. Wilayah hukumnya ada di sini. Update dikit. Oke, silakan. Rekan Ramdan mau mengupdate. Terima kasih. Tengah. Baru saja kami wajib lapor. Bentar Bang, pegang. Wajib lapor Dr. Tifa ya, salah satu dari RRT. Dan yang kedua, tadi kami juga ingin update terkait dengan saksi-saksi kita yang kemarin kita ajukan kembali. Tadi gampangnya saya sebut satu saja, Pak Din Samsudin ya. Iya. Yang kita minta kemarin tapi belum dijadwalkan. Nanti kita minta tadi segera dijadwalkan karena kebutuhan kita adalah segera melengkapi suatu peristiwa dan mereka itu ahli. Yang kedua tentu saja tadi Pak Al-Katiri dan Bang Repli ini menyebutkan rekan Repli dan terkait dengan PPID. Tadi kita minta juga kuasanya dari Dr. Tifa sehingga lengkap nih Bang Al-Katiri, ya. Semua lengkap, sudah ditandatangani semua oleh prinsipal Pak Roy Suryo, Rismon maupun Dr. Tifa sehingga bisa kita ajukan sekarang juga ya setelah kita wawancara ke Polda Metro. Hak kita untuk mendapatkan informasi tadi terkait dengan bukti maupun alat bukti lainnya. Yang ketiga tentu saja ada kami mengundangnya teman-teman media nih pada hari Selasa kami sudah dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, Panitera sudah memanggil kita untuk bersidang pada hari Selasa tanggal 10 Februari pukul 14.30. Tentu saja sidang pertama ini adalah pemeriksaan berkas dan kemudian atau dismisal ya dengan 3 hakim konstitusi dan nanti kami sudah disiapkan 12 seat untuk para PH dan kemudian 3 seat untuk para prinsipal. Sehingga kemudian pemeriksaan ini bisa selesai, berkas kemudian sudah kami siapkan, kita masuk nanti pada sidang material ya, karena ini masih di dismissal. Gitu update kita. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.